Islamic Development Bank (ISDB) menggelar pertemuan tahunan di Riyadh, Arab Saudi. Pada tahun ini, pertemuan yang dihadiri oleh ribuan delegasi dari 57 negara anggota juga digelar bersamaan dengan momen perayaan 50 tahun institusi Bank Pembangunan Islam ini. Puluhan delegasi negara anggota Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam pada 27 hingga 30 April 2024 hadir di Riyadh, Arab Saudi untuk membahas berbagai solusi terkait masalah global mulai dari kemiskinan hingga lingkungan. Mengangkat tema menghargai masa lalu, memetakan masa depan kita, orisinalitas, solidaritas dan kemakmuran, Lembaga Keuangan Pembangunan Multilateral yang berfokus menyediakan pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur tersebut sepakat kembali mengucurkan dana untuk penanganan krisis global bagi negara anggotanya. Pada tahun ini, Islamic Development Bank sepakat untuk mengucurkan dana sebesar 418 juta dolar Amerika atau setara dengan 6,7 triliun rupiah untuk mendanai proyek pembangunan yang berfokus pada pembangunan sosial ekonomi di negara anggota. Di antaranya Tajikistan, Benin, Pantai Gading, dan Turki. Sementara Indonesia menjadi salah satu negara anggota Islamic Development Bank yang telah menerima dana bantuan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 100 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,5 triliun rupiah pada 2023. Proyek infrastruktur tersebut ditargetkan untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta memperluas akses masyarakat terhadap sektor energi, pendidikan, hingga kesehatan. But over the past 3 years, with Minister of Finance Sri Mulyani and His Excellency the President, we nurtured the relationship so much that now Indonesia is one of our largest, if not our largest borrower. We have been able to develop wonderful developmental schemes with Indonesia. For example, the health sector. We have financed 3 packages actually, the last of them for more than $850 million to create these referral hospitals in Indonesia. We are very proud of that, not because of the size as much as it is about the execution, the quality of execution that Indonesia has managed to develop. Arab Saudi melalui Saudi Fund for Development sejauh ini telah mendanai sejumlah proyek dan program pembangunan di Indonesia. Sejumlah sektor prioritas menjadi sasaran penggunaan dana bantuan yang diberikan. We have 3 projects now under construction on both education sector and health sector, and we looking forward to continue our development partnership with our second home in Indonesia. Thank you very much. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam pertemuan tahunan Islamic Development Bank tahun 2024 di King Faisal Conference Center Intercontinental Riyadh, Arab Saudi ini menyampaikan agar peran Islamic Development Bank atau ISDB sebagai multilateral bank bisa semakin diperkuat untuk bisa menjembatani kesenjangan dan kebutuhan pembiayaan untuk negara-negara anggota termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara anggota Islamic Development Bank yang dikenal memiliki reputasi baik dalam menjaga kestabilan ekonominya. Indonesia adopting, even in this case if you compare with the European Maastricht agreement or principle of debt which is not allowed to have more than 60% of GDP and the deficit in one fiscal year should not exceeding 3% of GDP. And that has been adopted across political party, across different term and period of the government. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar berperan sebagai anggota sekaligus pendiri Islamic Development Bank sejak tahun 1974 silam. Sejak 13 Mei 2023, Indonesia secara resmi telah meningkatkan kepemilikan saham di ISDB. Indonesia pun secara resmi telah meningkatkan kepemilikan saham di ISDB dari posisi 12 ke posisi terbesar ketiga setelah Arab Saudi dan Libya serta berada di atas Iran, Nigeria, Qatar, Mesir, Kuwait, Uni Arab Emirat, dan Turki. Keputusan Indonesia untuk menaikkan peringkat sebagai pemegang saham di Islamic Development Bank
bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas dan dampak dari Bank Pembangunan Multilateral ini dalam agenda pembangunan global, terutama bagi negara-negara anggota yang miskin dan rentan serta bagi komunitas Muslim dunia. Dengan menjadi pemegang saham terbesar ketiga, Indonesia tidak saja akan menegaskan posisinya di panggung global dengan ikut menentukan arah pembangunan dunia melalui pengaruh keanggotaan dalam Bank Pembangunan Multilateral seperti ISDB, tetapi juga dapat secara langsung berperan aktif dalam operasional ISDB dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota ISDB yang pada umumnya merupakan negara dengan komunitas Muslim yang berpendapatan rendah. Di sisi lain, dengan menjadi pemegang saham terbesar ketiga, Indonesia juga dapat semakin mendorong peran ISDB dalam berbagai kegiatan pembangunan di tanah air, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Sampai Desember 2022, ISDB telah memberikan dukungan pembiayaan bagi Indonesia sebesar 6,3 juta dolar Amerika atau setara 102 triliun rupiah yang digunakan untuk pembangunan di sektor-sektor pertanian, pendidikan, industri, pertambangan, lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai instrumen seperti pembiayaan proyek, pembiayaan perdagangan, dan pemberian bantuan teknis. Pertemuan tahunan Islamic Development Bank di tahun ini terasa begitu istimewa karena bersamaan dengan perayaan 50 tahun Bank Pembangunan Islam ini berkiprah untuk mendorong pembangunan dari 57 negara anggotanya. Digelar selama 4 hari di kota Riyadh, Arab Saudi, terdapat lebih dari 4.000 peserta yang hadir dengan 30 sesi yang membahas lebih mendalam sejumlah proyek-proyek strategis terkait dengan perkembangan negara anggota, diantaranya perdagangan, investasi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Sufiani Tanjung, Riyadh, Arab Saudi.